Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibagi umur panjang kita gunakan untuk berbuat baik, untuk beribadah kepada Allah. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia panjang umurnya, buruk amalnya. Alhamdulillah kita agi dibagi kesempatan oleh Allah untuk hidup, maka kita gunakan kaki kita melangkah ke masjid, hati kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang sangat kita rindukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita ngantelah kita sudah membicarakan tentang alasan-alasan kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Kita ulang dikit, nanti baru kita lanjut kepada ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah olehmu Tuhan Allah, sembahlah olehmu Allah. Apa sebab? Karena yang pertama, alladzi khalaqakum, Allah yang sudah menciptakan kita. Nah, itu sebab kita nyembah Allah. Yang kedua sebab kita nyembah Allah, walladzina min qablikum,
Allah tidak menciptakan kita baik, tapi uhang-uhang sebelum kita Allah juga menciptakan. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Kita nyembah Allah, mudah-mudahan dengan itu kita menjadi uhang yang bertakwa. Yang keempat, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Yo kita nyembah Allah, kita nyembah Allah karena Allah telah mena bumi kita ini terhampar luas. Was-samaa'a binaa'a, yang kelima, Allah juga telah menjadikan langit sebagai atap. Itu kita sembah Allah. Tak ada yang jadi ke langit sebagai atap selain pada Allah. Itu yang kelima. Yang keenam, kita sembah Allah karena wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang keenam, Allah menurunkan hujan dari langit untuk kita. Bumi ialah kering, hidup kembali, subur kembali karena Allah menurunkan hujan. Yang ketujuh, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dengan air hujan yang diturunkan oleh Allah tadi, maka tumbuhlah berbagai macam tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan, macam-macam lah nama buah-buahan. Dengan adanya hujan tadi. 7 alasan kita pio kita menyembah Allah. Maka Allah minta, fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kita tandingan-tandingan bagi Allah. Manen tandingan-tandingan bagi Allah? Uhang pergi ke dukun. Nah, itu tandingan tuh. Uhang minta-minta ke kubur ini. Itu tandingan tuh. Tandingan mana telok nenek lawan Tuhan? Mana telok dukun melawan Tuhan? Jangan pakai zimat. Di fala taj'alu lillahi andada. Jangan mena-mena tandingan. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kita tahu bahwa hanya Allah yang berkuasa. Tak ada berkuasa selain pada Allah. Itulah kaji kita pada pertemuan yang telah sudah. Malam ini kita masuk kepada ayat berikutnya. Ayat 23 dengan ayat 24. Dalam ayat 23 dan ayat 24, Allah menjelaskan kepada kita tentang uhang-uhang yang ragu kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Apa maksud itu?
Kata Allah ngato, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kata Allah ngato, kalau seandainya engkau ragu kepada apa yang kami turunkan, kata Allah, kepada hamba kami. Hamba kami maksudnya tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturun oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Kalau engkau ragu tentang isi Quran tu, ya. Jadi ini ayat ini dituju kepada orang ragu-ragu. Orang ragu-ragu tentang isi Quran. Pio nyoragu karena pesesenya dak. Ane sesenya dak. Dalam Quran dikata ada surga, ada neraka. Bila surga neraka, sesudah kita mati nanti. Dia bagi orang ragu tu fikir, oh iya ni ya ada surga neraka. Mana kita nak minta bukti ini? Kayu ada ke pergi ke pasar Senen tadi petang, apa bukti? Ada kayak mau bakso pasar Senen hari ini? Ada kayak mau jagung hari ini? Ada ke ni bukti? Ini orang mati beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Apa bukti? Ini tak bukti. Orang alang mati tu nya dole hidup. Ini tak bukti. Itu tidak sini keimanan. Tapi kalau kita ambil kias atas dunia, bisa ambil kias atas dunia. Dengan masuk penjara tu hanaka bisa. Hanaka masuk penjara. Orang baik-baik dah ada masuk penjara. Kecuali orang kena fitnah. Ada juga orang baik masuk penjara kena fitnah. Ada. Banyak misalnya dalam Quran dikata tentang hari kiamat. Ragu, oh iya ni ya ada hari kiamat. Jak sela nanti kiamat nyado nak kiamat apa ini? Lagi kecil, munyang lagi kecil. Tidak munyang cerita dak, munyang cerita. Munyang dengan munyang cerita doh kiamat. Munyang lawati, munyang lawati. Aduh kok kiamat apa ini? Maka haragu. Ionya ada kiamat. Idak Quran ni nyombong-nyombong gitu. Idak jinya. Dia orang ni ragu. Yang kedua, orang ragu itu mengatakan Quran itu tidak dari Allah. Oh, Quran itu tidak dari Allah. Kalau Quran tidak dari Allah, dari mana? Nyangato Quran itu Nabi Muhammad lah ngamena-mena. Tidak turun dari Allah, tapi Nabi mena-mena Quran. Maka mana cara membantah ini? Wah, nuduh Nabi mena Quran tidak dari Allah. Mana cara bantah? Pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Ummi. Apa arti Nabiul Ummi? Nabi tak tahu nulis, tak tahu baca. Di Nabi kita nulis tak tahu, baca tak tahu.
Amanin dia nak benar Quran Nabi. Dia tahu tulis, dia tahu baca. Bukan Nabi itu bodoh, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut fatonah. Fatonah itu apa bahasa kita? Cerdas, pintar. Kalau cerdas, pintar, dia dah tahu baca. Dia tahu nulis. Kata cerdas, pintar, dia dah tahu nulis. Sedangkan Nabi tak tahu nulis, sedangkan Nabi tak tahu baca, ada tuduhnya Nabi benar Quran. Apalagi kalau Nabi tahu nulis? Apalagi kalau Nabi tahu baca? Oh, semakin menjadi-jadi orang kafir menuduh Nabi benar Quran. Tidak Quran ya Allah, pi Nabi lah benar. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ummi, dia tahu tulis baca untuk nangkis ini. Jangan sampai hang kata Nabi benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tangkisan yang kedua, kata Allah, kata, kalau engkau ragu dengan Quran ini, ngaku turun kepada hamba aku Nabi Muhammad, kalau engkau ragu, lagi engkau kata Muhammad benar, lagi engkau kata Muhammad benar Quran ni. Kalau ya Nabi Muhammad benar Quran ni, tentu engkau bisa engkau benar. Nabi bisa benar tu, engkau bisa benar. Maka Allah kata fa'tu bi suratin min mithlih. Cuba benar. Cuba benar. Kalau bisa benar Quran. Al-Quran jumlah suratnya 114 surat. 114 surat Al-Quran, 30 juz. Lebih 6,000 ayat. Oleh Allah kata dari 114 surat, kalau engkau ragu pada Quran, tak yakin engkau tu Quran dari Allah, engkau kata Nabi Muhammad ngatukan benar Quran, cuba engkau benar kalau bisa. Tidak usahlah benar 114 surat, suah surat ayat ni lah. Cuba benar. Benar suah surat. Engkau kata Muhammad benar. Kalau engkau kata Muhammad benar, Muhammad bisa benar 114 surat. Cuba engkau benar suah surat ini lah. Kalau ya Muhammad benar. Bahkan surat mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mulai dari Al-Ham sampai Qul a'udzu birabbin nas. Takkan sekali ada surah yang panjang, ada surah yang sedang, ada surah yang pendek. Surah yang paling panjang itu surah Al-Baqarah. Lebih 200 ayat. Surah Al-Baqarah. Surat yang paling pendek Al-Quran itu surat Al-Kautsar, 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Ini surat paling pendek Al-Quran. Kata Allah kata, menabelah surat yang pendek inilah. Enggak sebuah surat. Nah surat paling pendek enggak sebuah surat kalau memang engkau bisa. Kalau engkau kata Nabi Muhammad mena sebuah surat pendek inilah. Sampai sejak lagi Nabi Muhammad hidup, sejak Nabi Muhammad hidup dulu 1400 tahun yang telah sudah, 1400 tahun telah sudah, sampai hari ini atas dunia ni tak ada suhang pun membaisan sebuah surat. Alatlah profesor paling sedih. Tak ada Islam nunjuk apa? Nggak bisa menak Quran, tidak Nabi, tidak Rasul, tidak Kiai, tidak ulama. Siapa bisa menak Quran? Allah. Tidak ada lain daripada Allah. Dulu ada juga orang usaha nyoba-nyoba menado. Tapi ada yang ungi. Amba ungi. Dulu ada
zaman Nabi yang hidup, zaman Abu Bakar As-Siddiq, ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu tuh Nabi palsu. Dia menanya ayat dia katanya ni mujizat Tuhan je. Aku ada ni mujizat je Tuhan. Apa ni? Surat ni suman surat kita kada dalam juz 30 kada go surat Al-Fil kita, surah Al-Fil. Ge kayu hafal surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum kasfin ma'kul. Apa bahasa kita? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kata Allah kata Allah tidakkah engkau ngimah? Dadong ngimah kata Allah kata. Dadong ngimah Allah ngirim tentera. Mana cara Allah ngirim ashabil fil? Mana cara Allah menghancurkan tentera bergajah? Apakah engkau dak ada perhati ke? Mana cara Allah ngancur ke tentera bergajah? Dulu Kaabah di Mekah. Banyak orang nak pergi kiyum. Di Yaman ada seorang raja namanya Abrahah. Iri hati, sakit hati. Piu hang ji ke Mekah lo. Mak kena puluh Kaabah model baru di Yaman. Oh dia benar melo je benar. Kaabah elok dia benar di Yaman. Gereja elok gedung. Mak hambuh ji ke Yaman. Nak dihancur Kaabah tu. Dia mahu tentera bergajah nak hancur ke Kaabah. Liadi tu giji ke Mekah, ji ke Yaman baiklah. Maka apa kata Allah? Takkan kau perhatikan bagaimana Allah menghancurkan tentera bergajah tu? Alam yajal kaidahum fi tadlil. Allah jadikannya itu sungguh-sungguh. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah tu tentera-tentera untuk ngancur tentera bergajah itu tidak pakai uhang, tapi tayran ababil, burung ababil. Wa arsala alaihim, dan burung ababil ini diutus oleh Allah tu melempar mereka tarmihim bihijaratin min sijil. Ngimbau tentera bergajah ni mau batu dari api neraka. Faj'alahum kasfin ma'kun. Maka gajahnya Abrahah tenteranya hangus sama dengan ulek dimakan daun. Itu cerita surah Al-Fil dalam juz 30. Al-Fil itu artinya gajah. Al-Fil artinya gajah. Kalau fil arti cabai. Itu bahasa Arab tu. Al-fil arti gajah. Fil arti cabai. Tiba dia tegen. Tiba di Nabi palsu dia benar pula. Nyo nak melawan Quran. Dia benar surat baru. Surat Al-Fil pun nama surat gajah pun nama. Apa bunyi ayat? Bunyi ayat ini bunyi Al-Fil wa ma adraka mal fil anfuhu tawil jasaduhu kabir. Apa arti segitu? Apa arti gajah? Al-fil gajah. Wa ma adraka mal fil. Apakah kamu tahu apa itu gajah? Ada tahu apa itu gajah? Anfuhu tawil, belalai yang panjang. Jasaduhur kabir, badannya udang. Itu isi. Sebenarnya idaknya nyak turun ayat, hang tahu go apa tu aja. Ada belum enggak benar lain ayat tentang dop apa tu kata? Ya dop. Hai kata melompatlah engkau. Tuhan Tuhan ngatur kata melompatlah engkau. Artinya apa?
sampai minin tidak ada orang yang bisa menagak satu surat seelok setinggi nilai dengan Al-Quran ada. Yang banyak minin tu ada orang nak merubah Quran. Dulu pernah bersuara surah Al-Kafirun diubah jadi surah Al-Mu'minun. Kita kul ya ayyuhal kafirun dijadi kul ya ayyuhal mu'minun. Diubah itu. Maka itu sebabnya perlu anak keturunan kita menghafal Al-Quran. Supaya apa? Quran itu terjaga. Tapi minin yo, hampir setiap pesantren menerapkan hafal Quran. Malah ku dengar kabar seminggu ngantelah sudah apa yo beda, lo mugo aku cek kebenarannya. Tapi informasi ku dapat seluruh SD Kinci itu dah diwajibkan pelajaran ngapal Quran. Mulok masuk dalam muatan lokal. Walau bagaimanapun orang ngato dulu ada menteri ngato salah satu tanda-tanda bibit-bibit teroris mbuh ngapal Quran. Kan menteri kabinet, menteri agama pula tu. Atau bibit-bibit orang jadi teroris ngapal Quran. Kafir fitnah. Populuhan jadi teroris ngapal Quran. Ngapal Quran tu untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang nurunkan Quran, kami pula nyago ke Quran tu. Mana cara nyago? Banyak menin tumbuh penghafal Quran. Banyak menin hana HP, kita nak ndak Al-Quran warna apa bayado? Quran bertajwid, Quran terjemah perkata, Quran langsung ada tafsir, Quran langsung ada suara, ada juga lengkap di internet ini. Itu cara-cara Allah menjaga Al-Quran. Bahkan ada blog Quran digital, ini Quran digital, ada buku itu apa balik rumah. Asal kita tunjuk tu, kita tekan, bunyi. Kita nak ndak siapa Imam Sudais, apa Imam Al-Misri, siapa be? Nanti kita pilih imam. Cuman Imam Sijum tak boleh tu dah. Imam tu sulat ada masuk itu. Imam Arab masuk itu. Bahkan Allah ngata, kalau seandainya engkau tidak mampu menas satu surat Quran engkau suheng, dan lo menas surat Quran suheng, ragu dengan Quran, nak menas suheng tak telok. Maka kata Allah kata, wad'u syuhada'akum min dunillah. Imbau siapa penolong. Imbau siapa bayang ngampun nolong kau menadu, mempersaksikan kau menadu min dunillah, selain pada Allah. Jadi sampai ini tidak ada satu manusia pun atas dunia ini yang sanggup menang satu surat baik daripada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat berikut Allah kata, fa in lam taf'alu, dan kalau seandainya engkau tidak melakukan itu, dan engkau tidak bisa menahan surat itu, tidak bisa kau menahan ayat suman Al-Quran, walan taf'alu, kata Allah, dan sesungguhnya selama-lama tak ada hang bisa nah. Baik sejak zaman Nabi Muhammad sampai minin, apalagi kita ini nanti lah mati kita ini,
Mati kita ini galau-galau, anak cucu boleh hidup di belakang kita, tak ada orang bisa menang. Tak ada satu pun orang bisa menang satu surat yang sama dengan Quran. Walan taf'alu. Sekali-kali tak ada bisa menang. Oleh karena itu kata Allah fattaqun nar. Takutlah engkau kepada api neraka. Takutlah kepada api neraka. Kalau di keluarga kita, anak buah, anak keponakan kita, padi kita, ada ngan idak sanggup memahami Quran karena ilmu dak ada situ, belum terpaham dinyo, dak apa-apa, terus belajar supaya paham. Tapi jangan ragu dengan Quran. Termasuk diri kita. Kalau ada ayat Quran menurut kita bertentangan makna dengan otak kita, itu tidak Quran salah. Itu otak kita error. Otak kita nyata mampu paham karena ilmu yang sedikit. Apa sebab? Maka Allah kata fattaqun nar. Takutlah kita kepada api neraka. Apa sebab? Allati waquduhan nas wal hijarah. Karena api neraka itu bahan bakarnya apa? Kalau kayu manggang api rumah, menapi rumah bahan bakar apa? Kayu kulit mani, tak suka bakar. Api neraka apa bahan bakar? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka mak nyembuh anu dan api apa di bahan bakar? Yang pertama nas. Apa nas? Manusia. Itu bahan bakar. Bahan bakar api neraka itu manusia. Maka takutlah pada neraka. Bahan api neraka itu manusia. Wal hijarah. Apa itu wal hijarah? Batu. Api neraka menyembuh hidup tu batu jadi bahan bakar. Jadi kita fikir, apa iya batu membuh hidup api? Ada pula batu dah sok api tambah dang api. Apa iya tu? Belum tiba di akhirat atau dunia kita lah tahu. Pio. Apa kita kima? Kalau kita pergi ke Jambi, mulai mandi angin. Kita berangkat pagi jak Ginci, santai-santai mau to, jam 3 petang tiba mandi angin. Itulah payah. Pialah payah, tak tahu nak motor. Sampai 50-100 buah utuh lah muka kita. Utuh apa? Utuh kopan, utuh perak. Apa dia bawa? Batu. Batu apa? Batu bara. Batu bara untuk apa? Untuk hidun api. Untuk hidun api batu bara bahan bakar. Atas dunia adanya batu. Bisa hidup api. Apa lagi di neraka? Di akhirat. Coba ambillah batu bara tu. Darah mandi angin, darah bunga tu banyak batu bara. Oleh Ginci. Astuk ke situ numpat ke kalem. Anguh tu lah. Neraka yang dibuat oleh Allah, dibuat neraka oleh Allah, bahan bakarnya manusia. Bahan bakarnya batu. Untuk siapa tu? Untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Disediakan untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ragu kepada Al-Quran.
Di Bapak Ibu sekalian, di hati kita ini jangan sampai kita meragukan Al-Quran. Salah satu rukun iman kita kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah. Arti rukun apa? Ngade kata rukun, tidak dosa kalau tidak donyo. Itulah. Dia harus adonyo. Rukun iman 6. Ti kenem-nem yang kenem-nem harus doa kita, mulai dari iman pada Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat, qada baik, qada buruk. Harus doa kita, suah baik dak donya dosa iman. Suah baik dak dosa iman. Jadi tinggal karena kita ragu kepada Quran, tinggal iman kepada kitabnya dosa. Bahkan kita tidak hanya wajib beriman kepada Quran, wajib pula kita beriman kepada Taurat. Ada turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wajib pula kita beriman kepada Zabur, ada turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wajib pula kita beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apatah lagi kepada Al-Quran, kepada Taurat, Zabur, Injil wajib kita beriman. Cuma tidak wajib kita mengamalkan isinya. Itu wajib beriman adonyo Taurat, adonyo Zabur, adonyo Injil, tapi tidak wajib kita mengamalkan isinya. Tetapi Al-Quran wajib kita iman, wajib kita mengamalkan isinya. Jangan kita ragu kepada Al-Quran. Itulah kira-kira kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sama-sama. Minim jam 7:28. Waktu solat isya kita jam 7:36. Tiagi ada waktu 7 menit. Bagi kayu mas idak ngambil ayat sembilan, ada nak kaya tweet dia bagi waktu nanti waktu isya. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.